Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Mana nih suaranya dan semangatnya tentunya. Sekali lagi, selamat pagi Elohim Kids. Wah, belum kedengeran nih. Iya nih, semangatnya belum kerasa sampai sini. Gini, gimana kalau kita jargon dulu nih yang Elohim Kids itu Kak, inget ya? Kalau kakak bilang Elohim Kids, jawabannya yes, yes, yes. Makin yahut. Coba ya, Elohim Kids, yes, yes, yes. Makin yahut. Sekali lagi, Elohim Kids, yes,
Yes, makin Yahoo. Wah, mantap sekali adik-adik semuanya. Pasti sudah semangat semuanya? Langsung aja yuk kita mulai Sunday Funday. Dan ayo adik-adik berdiri dulu semuanya. Eits, tunggu dulu Kak. Kita belum berdoa nih. Hari ini udah ada Kak Novia yang udah siap untuk memimpin kita di dalam doa. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak, selamat pagi. Shalom Elohim Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah hari Minggu nih, saatnya kita untuk Sunday Funday ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, yuk semuanya ambil sikap doa karena kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepadamu buat hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami dalam acara Sunday Funday, kiranya Tuhan urapi setiap kami anak-anakmu ini yang akan memuji dan membesarkan namamu, juga memuliakan namamu. Berkati juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak yang akan melayani kami, baik dalam pujian maupun firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Novia. Oke, dan sekarang langsung aja yuk kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Matius 7 ayat 1
1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin, terima kasih. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak Allah, nenek moyang mereka. Kakak-kakak, tahu gak siapa sih penemu dari bola lampu? Wah, itu kan pelajaran adik-adik SD Kak Iren. Tentu kita semua tahu namanya, yaitu Thomas Alva Edison. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan juga penemu berbagai benda penting dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya bola lampu, tetapi ada 1093 hak paten atas namanya yang ia kerjakan. Tapi kakak-kakak tahu gak kehidupan masa kecil dari Thomas Edison? Thomas Edison kecil menderita sebuah penyakit yang disebut disleksia, yang membuatnya sulit untuk berhasil di kelas pada tahun 1800-an. Dan salah satu guru Edison kecil yang saat itu masih usia 7 tahun mengatakan bahwa Edison ini bikin kekacauan dalam kelas dan tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian, ibunda Thomas Edison yang bernama Nancy Matthew Elliot memutuskan untuk mengajar sendiri anaknya. Kebetulan Ibu Nancy juga seorang guru. Percobaan demi percobaan mulai dilakukan Thomas Edison dengan usaha keras dan juga kesabaran yang tinggi. Tak sedikit juga, pastinya butuh biaya yang cukup besar. Ya, setidaknya untuk ukuran anak remaja pada masa itu. Namun, semua itu bukanlah penghalang. Thomas Edison lantas bekerja sebagai loper koran dan permen di atas kereta api. Dan akhirnya semua berkembang dengan luar biasa. Iya Kak Cindy, di balik semua kesuksesan Thomas Alva Edison ada seorang pahlawan yang bernama Ibu Nancy yang adalah orang tuanya. Bahkan di kemudian hari Edison berkata, "Ibuku adalah yang membuat saya. Dia benar dan sangat yakin pada saya, dan saya merasa memiliki sesuatu untuk hidup. Seseorang yang tidak boleh saya kecewakan." Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris ia mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy, nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar guotit. Sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ia sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, "Berikan surat ini kepada ibu kamu." Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. "Apa isi surat itu, Bu?"
Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, "Kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri." Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya, karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya ia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Jika suatu hari nanti putra atau putri kita mendapatkan cap bodoh, cap tidak berguna, cap lamban, atau cap-cap buruk yang lainnya, yang sama seperti Thomas Alva Edison dapatkan sewaktu ia kecil, maka siapakah yang akan kita percayai? Anak kita? Atau orang-orang di sekitarnya yang selalu negatif dan tidak mampu melihat kekuatan dari anak kita? Wah, hebat ya. Aku percaya bahwa kita semuanya juga mempunyai pahlawan masing-masing, yaitu orang tua kita. Merekalah yang sudah berjuang demi kita. Kalau kita mengingat perjuangan mereka, wah, pasti luar biasa ya. Dari bayi, kita sudah dirawat, bahkan hingga besar. Kasih mereka tidak berubah ya, Kak? Betul, Kak. Terlepas dari keberadaan mereka dengan kelebihan dan kekurangannya, kita tidak usah membanding-bandingkan orang tua kita. Mungkin ada adik-adik yang berpikir, enak ya orang tuamu lebih kaya atau lebih baik. Kita tidak boleh bersikap begitu ya, Kak dan adik-adik.
Apapun keberadaan orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang hebat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Yups, aku sangat setuju dengan Kak Iren. Kakak-kakak, ngomong-ngomong masih inget gak dengan cerita kita minggu lalu? Tentang siapa itu adik-adik? Kakak-kakak? Ya, tentang Yusuf yang sangat mengasihi ayahnya, yaitu Yakub. Kita sudah belajar bersama bahwa Yusuf bisa menjadi kebanggaan dari Yakub. Karena Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara keluarga Yakub yang nantinya akan menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya Kak, hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Tentu saja kita semuanya ingin membanggakan orang tua kita kan? Iya Kak. Waktu kita jadi anak-anak yang baik itu bukan saja untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi semuanya itu juga membuat hati orang tua kita bangga dan senang. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sewaktu kita melakukan hal baik, maka kita akan membanggakan dan menyenangkan Bapa di surga. Dan pastinya demikian dengan orang tua kita yang di dunia. Terus Kak, ngomong-ngomong kita hari ini akan belajar tentang tokoh siapa lagi ya Kak? Hari ini kita tidak belajar dari tokoh Alkitab, tetapi kita akan belajar dari kitab Amsal bagaimana kita menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Yuk adik-adik berdiri semuanya, kita bernyanyi dengan sukacita. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Mazmur 123 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rakus. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Di seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya dan rencananya bagi kita dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Bapa. Ia ingin agar kita memahami bahwa kasihnya itu adalah bagaikan kasih seorang bapa atau orang tua dengan anaknya. Kita dapat melihat kasih Allah seperti untuk kasih keluarga kita.
Dan sama seperti kita menghargai dan menghormati Allah karena kasih-Nya, kita seharusnya menghargai dan menghormati orang tua kita karena kasih mereka terhadap kita. Ayo kita baca ayatnya di dalam Amsal 4 ayat 3-4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan orang tua kita sebagai sumber hidup yang memelihara kita bukan saja secara jasmani seperti memberi makan dan kebutuhan jasmani lain, tetapi juga manusia rohani kita. Mereka mendidik kita untuk menjadi anak yang baik. Orang tua kita lah juga yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dari kecil. Kita diajarkan tentang berdoa, tentang Tuhan, dan bahkan yang paling luar biasa adalah memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tapi kita sebagai anak juga sering jengkel ya sama orang tua kita. Bahkan kita dan adik-adik di rumah juga sering dimarahi dan dihukum sama mereka. Dan itu gak enak, Kak. Kak Iren dan adik-adik semuanya, ketika orang tua kita marah dan mendidik kita karena kita salah, itu bukanlah karena mereka jahat, namun karena mereka mengasihi kita supaya kita jadi anak-anak yang baik. Kata disiplin mungkin membuat kita membayangkan suatu tindakan yang keras. Tapi jangan kita berpikir bahwa disiplin itu berarti dengan hukuman. Tindakan disiplin adalah tindakan yang diambil agar kita kembali menaati tata tertib atau hal yang seharusnya kita lakukan. Adik-adik, orang tua yang bijaksana mengetahui disiplin itu perlu bagi anak-anak mereka dan seharusnya kita tidak mengabaikannya. Namun kita mau untuk belajar dan bersedia untuk dididik oleh mereka. Sekarang kita lanjutkan ya Kak ya. Kita akan membaca di dalam Amsal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Kemudian di dalam Amsal 15 ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Dan Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dari ayat-ayat ini dengan jelas diajarkan dalam kehidupan kita bahwa mendengarkan didikan orang tua kita adalah hal yang sangat penting ya Kak. Ketika kita menjadi anak yang bijaksana dan baik, maka hal ini akan membuat orang tua kita menjadi bangga dan bersukacita karena kita. Betul Kak, sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 24-25, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah berria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadilah anak kebanggaan bagi orang tua kita.
saya, orang tua dari Noel dan Axel, mau menceritakan dalam merawat dan menjaga mereka. Sebenarnya kami di Batu ini merantau. Saya dari Jombang dan papanya anak-anak ini dari Dampit. Jadi saya dan papanya ini merawat itu sendirian, tanpa ada keluarga dekat yang membantu merawat mereka. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan menolong keluarga kami, terutama dalam tumbuh dan kembang mereka. Anak-anak kami ini mereka boleh berkembang dengan baik. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan saja. Kami juga selalu mengingatkan untuk anak-anak kami selalu berdoa, doa supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Mereka selalu saya ingatkan untuk menghafal ayat atau mengikuti kegiatan Sunday Funday atau ibadah online. Kami selalu mengingatkan mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Harapan kami sebagai orang tua dari Axel dan Noel, supaya mereka menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua, terlebih mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, sekian cerita dan kesaksian kami. Dadah. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya adalah orang tua dari Evelyn dan Rafael. Di sini saya ingin sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Saya bersyukur diizinkan oleh Tuhan diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua dan memiliki anak-anak yang baik menurut saya. Di sini saya ingin memberikan atau sedikit berbagi bagaimana cara mendidik anak dan merawat anak. Kalau saya pribadi sebagai orang tua, saya selalu menekankan terhadap anak-anak saya yaitu sebuah etika atau adab ya. Nah, yang namanya etika ini sepertinya sederhana tetapi dibawa mereka sampai dewasa. Dan ini berhubungan dengan sebuah karakter dan attitude mereka ketika mereka bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, di sini kami atau kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menekankan yang namanya cinta kasih, mengasihi sesama. Dan ada 3 hal yang penting, sederhana tetapi ini sangat penting, yaitu selalu saya ajarkan terhadap anak-anak saya. Yang pertama, selalu katakan maaf ketika kalian berbuat salah terhadap orang lain. Kemudian selalu katakan tolong ketika kalian membutuhkan bantuan terhadap orang lain. Kemudian selalu katakan terima kasih ketika kalian sudah diberi hal sekecil apapun itu, selalu bilang terima kasih. Nah, 3 hal ini sangat penting untuk mereka memiliki karakter yang baik ya. Kemudian dan juga saya selalu mengajarkan sejak dini berdoa hal kecil, mungkin seperti doa sebelum makan, doa mau tidur, doa mau berangkat sekolah. Tetapi Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang suka berdoa. Nah, saya ingin anak-anak saya ketika mulai kecil, remaja, dan mereka sampai dewasa, mereka selalu menekankan kasih di dalam Tuhan. Seperti itu. Kemudian saya juga berharap anak-anak kami selalu menjadi anak yang taat, takut akan Tuhan, selalu menjunjung tinggi kesopanan dan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu. Demikianlah sedikit kesaksian dari saya, mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo, perkenalkan nama saya Rana, mama dari Joshua kelas 5 SD. Nah, saya ingin menyaksikan pertolongan dan juga mujizat kesembuhan yang telah Tuhan berikan kepada Joshua. Joshua ini memiliki jantung yang spesial ya dibandingkan teman-temannya yang disebut sebagai mitral atresia, di mana Joshua ini harus menjalani prosedur operasi hingga 3 kali seperti itu. Nah, puji Tuhan untuk operasi yang pertama sudah dilakukan saat Joshua umur 2 tahun di Penang Adventist Hospital Malaysia saat itu. Dan hingga saat ini, maksudnya dari umur 2 tahun itu hingga saat ini Joshua itu tiap hari harus minum obat. Nah, tentunya sebagai anak-anak Joshua ini kadang suka rewel gitu, ya suka bosan gitu bilangnya, kan harus minum obat terus. Tapi puji Tuhan ya, untuk sampai saat ini Joshua tetap setia, Joshua tetap taat untuk minum obatnya gitu, walaupun sering rewel-rewel. Karena saya selalu bilang gitu ke Joshua ini kan jantungnya Joshua ini kan spesial dari Tuhan, jadi harus dijaga seperti itu. Saya nggak pernah katakan ke Joshua ini sakit jantung, jadi Joshua harus minum obat, enggak. Tapi saya selalu bilang Joshua, jantungnya Joshua itu spesial dari Tuhan, jadi harus dijaga. Joshua harus makannya teratur, harus istirahat yang cukup, minum obat, nggak banyak makan ciki seperti itu. Yang saya harapkan dengan mengatakan hal seperti itu Joshua bisa menerima dirinya gitu, bisa nggak merasa berbeda dari teman-temannya, dan dia bisa tetap bersyukur dengan apapun kondisinya seperti itu. Karena saya ingin Joshua tahu bahwa saat Tuhan ciptakan kita itu Tuhan menciptakan dengan begitu sempurna. Apapun kondisi fisik kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua itu karena rencana Tuhan seperti itu. Itu yang ingin saya selalu sampaikan kepada Joshua. Dan puji Tuhan hingga saat ini Joshua happy anaknya, dia nggak pernah merasa berbeda dari teman-temannya, dan dia tetap bisa beraktivitas seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Bahkan dokter pun bilang kalau kita kontrol seperti itu, dokter bilang pasti Joshua ini sehat sekali ya, nggak kayak sakit seperti itu. Dan puji Tuhan sekali untuk hal itu. Dan saya yakin walaupun tiap hari sampai saat ini Joshua masih tetap harus minum obat, harus persiapan juga untuk operasi yang selanjutnya, tapi saya yakin kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Joshua dan juga bagi kami orang tuanya. Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan pasti akan sediakan apa yang kami butuhkan seperti itu. Dan juga kalaupun Tuhan berkehendak untuk mengangkat penyakit Joshua saat ini juga, pasti Tuhan bisa gitu. Mujizat pasti selalu ada. Tanpa operasi pun kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bisa seperti itu. Dan itulah saya selalu sampaikan kepada Joshua, yang penting kita tuh selalu bersyukur, kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita rajin berdoa, kita juga selalu setia dengan Tuhan, dengar-dengaran seperti itu, pasti Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya orang tua dari Serafim yang saat ini berusia 7 tahun. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membesarkan Serafim. Kelahiran Serafim 7 tahun yang lalu adalah jawaban atas doa kami selama 4 tahun. Sejak saat itu sampai detik ini kami terus belajar dan berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi Serafim. Kami menyadari bahwa anak merupakan anugerah dan kepercayaan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah mendukung dan memfasilitasi Serafim for being the best version of her, untuk menjadi versi terbaiknya. Jadi fokus kami adalah bagaimana Serafim bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangan psikososialnya. Tahap pertama, Serafim harus bisa memiliki kepercayaan atau trust. Tahap kedua, Serafim bisa memiliki kemandirian atau otonomi. Tahap ketiga, Serafim bisa memiliki inisiatif. Tahap keempat, Serafim bisa memiliki ketekunan atau industri, dan seterusnya pada tahap-tahap selanjutnya. Selain itu, kami juga terus mendampingi Serafim untuk bisa menggali dan mengembangkan apa yang menjadi bakat dan minatnya. Ini juga mendasari kami untuk memilih sekolah yang terbaik bagi pendidikannya.
semuanya itu tidak lain bertujuan agar serafim bisa semakin diberkati dan tentunya memberkati sekitarnya. Intinya dalam keluarga kami, Kristus adalah kepala dan orang tua memiliki kedudukan yang sejajar dengan anak. Orang tua tidak selalu benar karena orang tua itu sudah ada lebih dulu, sudah lahir dulu. Jadi orang tualah yang harus lebih memahami dan mengerti anaknya. Jangan sampai orang tua membangkitkan sakit hati anaknya tanpa disadari dan kemudian menjadikannya tawar hati. Nah, sebaliknya anak-anak juga wajib untuk menaati orang tua dan tentunya terus berusaha untuk menjadi versi terbaiknya. Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan teman atau dengan orang lain, karena kalian semua istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengar kesaksian dari orang tua adik-adik kita. Semoga doa dan harapan mereka bisa menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi firman Tuhan tentang berkat dari anak-anak yang menghormati orang tuanya. Seperti yang sudah kita baca minggu lalu di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik mau menjadi anak yang berbahagia di dalam kehidupan ini, kita harus menghormati orang tua kita. Ingat ya adik-adik, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan buat kita semuanya. Iya Kak, adik-adik juga harus tahu bahwa orang tua kita juga tidak sempurna. Mereka juga bisa salah. Namun, apakah itu membuat kita tidak menghormati orang tua kita? Tentu tidak. Aku sangat setuju tuh Kak Daud. Adik-adik, kita harus tetap menghormati orang tua kita dalam segala keadaan. Entah itu dalam keadaan baik atau orang tua kita sedang ada masalah. Ketika orang tua kita ada masalah, adik-adik tidak boleh kecewa dengan mereka. Nah, ada hal yang wajib. Ingat ya adik-adik, wajib. Kita harus mendoakan mereka supaya Tuhan memulihkan kehidupan orang tua kita. Wah, pelajaran hari ini luar biasa ya Kak. Semoga kita semuanya dan juga adik-adik di rumah mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau untuk melakukannya untuk menjadi kebanggaan orang tua. Hal praktis apa Kak yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua kita bahagia Kak? Yang pertama, kita harus mengasihi mereka dan menghormati mereka apapun keberadaan mereka. Yang kedua, kita harus mau taat dan dengar-dengaran dengan nasihat mereka yang mendidik kita di dalam kebenaran. Ketiga, jadilah anak yang baik di dalam rumah dan juga di luar rumah. Jadilah berprestasi dan hal itu akan membuat orang tua kita menjadi bangga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita supaya tetap diberi kekuatan, kesehatan, serta kebijaksanaan. Setianya
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, menghormati orang tua adalah perintah penting dari Tuhan bagi kita semuanya. Yang kedua, jadilah anak yang baik dan berprestasi sebaik mungkin sehingga kamu bisa membanggakan orang tuamu. Yang ketiga, balaslah kebaikan orang tuamu dengan menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Dan yang keempat, tetaplah berdoa bagi orang tua kita supaya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan dan berkat bagi mereka. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini ada di Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk langsung simak video berikut ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini, kira-kira kita mau bikin aktivitas apa nih? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapin 1 lembar kertas HVS. Kemudian adik-adik perlu siapin kertas lipat. Terus ada spidol atau pewarna apapun yang adik-adik punya, terus ada pensil, ada lem, dan terakhir ada gunting. Sudah siap semua alat dan bahannya? Langsung aja yuk kita bikin aktivitasnya. Yang pertama, adik-adik perlu ambil 1 kertas lipat. Bebas adik-adik mau ambil kertas lipat warna apapun, dan kemudian kita mau lipat menjadi 2 bagian. Kemudian di bagian lipatannya kita mau gambar setengah piala. Jadi adik-adik mungkin bisa cari gambar piala. Terus kita mau gambar di situ. Di sini kakak mau gambarnya kayak semacam bentuk gelas dulu. Jadi dari bagian atas kakak gambar lurus, kemudian kakak gambar lengkung ke bawah. Jadi kayak semacam bikin gelas. Terus kakak kasih leher kayak semacam garis lurus ke bawah, dan kakak kasih gambar setengah trapesium. Kemudian kakak gambar kayak ada seperti pegangan untuk pialanya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian kalau sudah selesai kita mau gunting sesuai dengan gambar yang udah adik-adik buat. Kalau sudah digunting jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan buka dan jadilah seperti piala. Kemudian kita ambil kertas HVS yang udah kita siapin tadi. Kemudian kita mau tempel pialanya di atas kertas HVS. Adik-adik mungkin bisa tempel pakai lem ataupun pakai selotip double tip. Oke, kemudian setelah kita tempel pialanya, kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu menjadi kebanggaan orang tua. Nah, adik-adik, kita bisa menjadi kebanggaan orang tua dengan berbagai cara. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk bisa menjadi kebanggaan orang tua dengan cara yang pertama, menghormati orang tua dan mengasihi mereka. Taat dan dengar-dengaran akan perintah kedua orang tua kita. Berdoa bagi kedua orang tua dan menjadi anak yang berprestasi dimanapun dan dalam bidang apapun. Nah, adik-adik bisa tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini di bagian badan piala. Adik-adik bisa tulis menggunakan berbagai warna, terserah adik-adik, dan adik-adik bisa menghiasnya sesuka adik-adik, sekreatif mungkin adik-adik. Nah, kemudian di bagian yang paling bawah kita mau tulis
I do my best. Oke. Dan inilah aktivitas kita di minggu ini. Jadi, di bagian atas kita mau tulis menjadi kebanggaan orang tua dengan cara, adik-adik bisa tulis cara-caranya, dan di bagian yang paling bawah I do my best. Oke adik-adik, gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah pada nonton video aktivitasnya? Gampang kan? Sekarang cepetan, alat-alatnya dikumpulkan dulu, terus dikerjakan, dan aktivitasnya kalau sudah selesai dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, jangan lupa untuk ayat hafalannya selalu dihafalkan ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan renungan yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kalian setiap pagi. Yang ketiga, jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday hari Minggu jam 8.15 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir, untuk Mama dan Papa, sekarang sudah bisa ibadah onsite di gedung GPDI Elohim hari Minggu jam 6 pagi. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali betapa luar biasa Tuhan kasih orang tua kami masing-masing buat setiap kami anak-anaknya. Kami berterima kasih karena Tuhan menganugerahkan orang tua yang begitu baik, begitu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan mereka Tuhan. Terima kasih karena mereka boleh mendidik kami dengan luar biasa, dengan baik, menuntun kami kepadamu Tuhan, membawa kami mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tua kami Tuhan. Kami mau menaati setiap peraturan yang diberikan oleh orang tua kami. Tujuannya adalah kembali untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami masing-masing, kesehatannya, setiap aktivitas usahanya Tuhan, untuk merawat kami, membesarkan kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.